Dokter Cantik Kesayangan Tuan Muda, episode 40. Mobil Mercedes-Benz bercorak hitam telah tiba di depan rumah berlantai 2 dengan ukuran yang cukup luas. Diikuti oleh beberapa mobil mewah di belakangnya. Wanita parubaya yang mengenakan kebaya berwarna ungu kini telah sibuk mengatur semua keluarganya untuk masuk dengan teratur dan tetap kalem. Semua bawaan mereka untuk pengantin wanita telah diangkut satu persatu oleh keluarganya. Berjalan masuk ke rumah bercorak ungu muda tersebut. "Ayo turun," perintah Al kepada calon pengantin laki-laki yang hingga detik ini merasa enggan mengangkat kepalanya. Seperti ada sebuah benda berat yang menimpa kepala itu, hingga sangat sulit untuk diangkat. Bibirnya selalu bergetar menahan kesal, dan nafasnya kian berhembus kasar. "Ayo turun, ijab kabul kamu sebentar lagi dimulai. Tunjukkan dong kalau kamu pria yang tangguh dan bertanggung jawab," sahut Jason. Posisinya sekarang sudah berdiri di ambang pintu mobil. Tangannya melekat di mobil dan kepalanya ia tundukkan dan condongkan guna untuk melihat lelaki di dalam sana yang masih duduk seraya merengguk kesal. Tak butuh waktu semenit, Ethan turun dari mobil mewah itu. Tapi sebelum melangkah, suara peringatan Al terdengar. "Jangan coba-coba untuk kabur, Ethan. Karena bisa aku pastikan, kamu tidak akan bisa keluar dari rumah itu," tunjuk Al sembari tersenyum licik, seolah tahu apa isi kepala sahabatnya itu. Ethan adalah orang yang keras kepala. Di saat penting seperti ini pun, tidak menutup kemungkinan pemuda itu akan melakukan hal yang ada di kepalanya. Untuk itu, Al dan Jason memang telah melakukan persiapan sebelumnya. Dan bisa dipastikan, kamu akan menyesal kalau kamu kabur. Ingat, menyesal. Timpal Jason dengan sangat serius. Kemudian menarik pemuda yang sudah lengkap dengan jas serta celana putihnya itu. Beberapa menit berselang, Ethan telah duduk bersila di tempat di mana ia akan melaksanakan ijab kabul, mengucapkan kalimat keramat kepada wanita yang sama sekali tidak dikenalinya. Miris memang, satu wanita yang begitu ia harapkan menjadi pendampingnya, kini bukanlah wanita yang akan menerima ikrar suci itu. Ethan masih tidak bisa membayangkan hal itu. Otaknya seakan meledak dan kosong sekarang. Pemuda tampan itu masih terus menunduk, tidak sadar siapa saja yang berada di sekitarnya. Ia hanya merasa jika semua orang begitu bahagia dan sangat antusias dengan pernikahan ini, berbanding terbalik dengannya. "Bagaimana? Apa bisa kita mulai?" ucap Pak Penghulu yang kini sudah duduk siap di tempatnya yang telah disediakan. "Siap, Pak." Bukan Ethan yang menjawab, melainkan papanya. Lelaki parubaya itu kemudian menepuk bahu sang putra, lalu membisikkan sesuatu. "Angkat kepalamu, tunjukkan kalau kamu pria sejati." Cukup mengucapkan ijab kabul satu kali. Awas kamu kalau kau sampai bikin malu papa. Tepukan berulang kali di pundak itu menyadarkan Ethan dari kekosongan. Semua akan terjadi sesuai keinginan orang tuanya. Tidak mungkin lagi baginya ini. Ethan menarik nafasnya dalam-dalam, lalu menghembuskannya secara perlahan. Dilihatnya Pak Penghulu telah memberikan arahan kepada pria yang terlihat seumuran dengan sang papa. Lelaki yang mungkin akan menikahkannya beberapa menit lagi. Tapi ia tidak bisa melihat wajah calon mertuanya itu sebab sedang menunduk. Aira yang sedang duduk di belakang Ethan hanya bisa tersenyum samar, merasa lucu sendiri. Dia belum sadar juga, dasar anak bodoh.
Gumam Aira dalam hati. Ia menggosok-gosok hidungnya pelan, merasa gemas dengan tingkah putranya. Etan, aku menunggu reaksimu seperti apa nanti. Al bermonolog seraya tersenyum. Dia pasti akan berteriak heboh nanti. Jason tersenyum lalu menepuk paha Al yang duduk di sampingnya. Hingga kedua pria itu ingin rasanya tertawa lebar sekarang. Bagaimana calon pengantin? Apakah sudah siap? Tanya kembali Pak Penghulu. Etan, tegur Aira sebab putranya hanya diam saja. Iya, Ma. Jawab Etan lesu. Ia sudah pasrah dan hanya bisa menerima kenyataan di mana ia sebentar lagi akan menikah dengan wanita pilihan mama dan papanya. Maafkan aku, Kimi. Permintaan maaf itu kembali ia monologkan di dalam hati. Kemudian maju perlahan di depan penghulu. Dan juga seorang pria yang belum bisa ditangkap oleh retina keabuannya. Pandangannya masih melihat ke bawah. Setelah melirik ada uluran tangan, ia pun meraih tangan itu. Dan sedikit mengangkat kepalanya namun belum sempurna. Baiklah, kita mulai. Tunggu. Sahut Etan cepat. Saat pandangannya telah tertuju sempurna kepada pria yang sedang menjabat tangannya dengan tegas. Alisnya seolah terlihat naik turun. Kenapa Om di sini? Pekik Etan dengan mata membulat. Membuat semua orang terkekeh-geli dengan ini rumah Om. Jawabnya tegas. Rumah Om. Etan mengedarkan pandangannya berulang kali. Ia baru sadar di mana kakinya berpijak. Anak Om berapa? Tanyanya kembali dengan antusias, membuat Al yang duduk tak jauh dari pria itu langsung melayangkan pukulan di bagian belakang Etan, membuat pria itu mengulang kali kepalanya. Mau nikah apa mau wawancara? Geram Al. Tunggu dulu, ini aku nikahnya sama siapa dulu? Ucap Etan membuat ruangan itu seketika riuh, karena suara tawa dari semua yang akan turut mengikuti proses sakral itu. Merasa lucu, sebab calon mempelai bahkan tidak tahu siapa calon istrinya. Bukankah ini sama saja membeli kucing dalam karung? Etan kembali menatap calon mertuanya. Anak Om cuma Kimi kan? Pria parubaya itu mengangguk pasti. Jadi ini maksudnya aku nikahnya sama Kimi. Pekik lagi pria itu, mengangkat tubuhnya hingga bertumpu dengan kedua lututnya. Mimik wajahnya terlihat begitu terkejut. Lagi-lagi semua orang tertawa seraya menggelengkan kepala melihat pengantin pria itu. Memangnya kamu mau menikah dengan siapa? Tanya Jordan tersenyum samar. Sama Kimi Om. Ya, sama Kimi. Jawabnya dengan mimik wajah yang begitu serius. Ini bisa dimulai? Protes Pak Penghulu yang sudah merasa jengah dengan pengantin pria yang sedikit aneh. Bisa Pak, kita mulai sekarang. Etan langsung memperbaiki posisi duduknya lalu menggenggam erat. Etan langsung memperbaiki posisi duduknya lalu menggenggam erat tangan Jordan. Moodnya langsung membaik setelah tahu siapa calon istrinya. Seakan ada sejuta bunga yang bermekaran di hatinya sekarang. Membuat ia tak kuasa untuk selalu melebarkan bibirnya, menampakkan aura yang sangat berbeda dari yang tadi. Astaga, anak ini bikin malu saja. Batin Sun Brothers. Dia bukan sahabatku. Batin Al. Nah kan, dia pasti heboh sendiri. Gumam Jason. Terlihat para pria hanya bisa menggelengkan kepalanya seraya menunduk, diiringi dengan senyuman tipis. Bisa-bisanya di acara formal seperti ini pria itu masih sempatnya melawak. Proses ijab kabul itu pun akhirnya dimulai. Setelah sempat terjeda dengan iklan yang membuat semua tamu yang hadir senam wajah sesaat.
Dengan satu tarikan nafas, Ethan telah berhasil mengucapkan satu kalimat sakral yang hanya ingin diucapkan satu kali seumur hidup. Saat ucapan sah menggema di ruangan itu, saat itu pula Ethan resmi menjadi seorang suami dari Kim Jordan. Wanita yang memang dia inginkan, wanita yang sudah mengobrak-abrik hatinya, wanita yang akan melahirkan anak-anaknya kelak. Pria itu rasanya tidak sabar ingin bertemu dan mencium wanita itu sekarang juga, mengungkapkan betapa bahagianya ia saat ini. Hingga rasanya ia tidak mampu menahan diri untuk tidak tersenyum dan selalu bersorak bahagia di dalam hati. Seandainya saja pria itu sedang berada di dalam kamarnya, mungkin pria yang sudah berstatus tidak lajang itu akan salto saking bahagianya. Bersambung.